Hmm, terus teman-teman lihat di notes yang tak titipin ke Ridwan sama Neni kan hari ini topiknya amalan yang dicintai Allah tuh bukan amalan yang dianjurkannya. Nah, ini mau tak kasih persepsi dulu ya biar biar tidak rancu. Jadi Allah tuh kan menetapkan syariat yang eh, yang syariatnya itu spesifik, ada yang longgar. Misalnya sholat itu spesifik, macamnya ada apa aja, jumlah rokaatnya ada berapa, kapan dilaksanakan, keutamaan masing-masing sholat apa, itu spesifik. Puasa juga sama. Kemudian zakat juga batas berlakunya orang mau zakat itu berapa, kemudian yang dikeluarkan berapa. Terus ada yang enggak, misalnya sodakoh, misalnya infak. Infak sodakoh itu kurang lebih bedanya gini, infak itu harta, hanya harta. Kemudian kalau sodakoh itu bisa berlaku ilmu, bisa berlaku apa namanya tenaga, waktu juga bisa. Nah ini kan tidak diatur secara spesifik, ya kan? Tapi ini masih apa ya? Masih dianjurkan. Nah ada hal-hal yang maunya masih dianjurkan tuh. Kita tahu tuh loh ketika kita diminta infak tuh kita harus ngapain. Kita tahu kalau diminta sedekah kita harus ngapain walaupun uh, kayak waktunya itu tidak ditetapkan, jumlahnya tidak ditetapkan, ya kan? Tapi dari sekian banyak apa namanya di antara sekian banyak apa-apa yang Allah tetapkan ke kita, itu kita sebagai manusia masih dikasih fleksibilitas untuk berbuat sesuka hati. Taruhlah teman-teman 24 jam dalam sehari itu apa yang kita lakukan itu kalau mau digadok ke Quran dan hadis kira-kira berapa lama sih durasinya? Terus di luar durasi itu apa yang kita lakuin? Nah, yang tidak kita lakukan ini anggap aja yang tidak dianjurkan oleh Allah. Jadi itu murni dari ke- kebebasan kehendak kita, dari olah akal kita, baik itu baik atau buruk ya. Hmm, jadi Allah tidak menganjurkan pun tetap bisa berlaku baik dan tetap bisa diterima oleh Allah. Aku bakal memulai dengan akhir ayat surat Al-Fajr di mana Allah berfirman, uh, ini ya wahai wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang ridho dan diridhoi, ya kan? Kembalilah kepada Allah, kembalilah padaku, masuklah dalam surgaku gitu kan. Jadi syarat masuk surga itu ada dua, diridhai Allah dan ridho kepada Allah. Sopo saya apal ngono, aku dikoreksi dong yang mana yang diridhoi dulu apa yang ridho dulu, aku lali dewi. Oh, ridho dulu pada Allah baru diridhai Allah, ya kan? Radiyata mardiyah. Dan kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ridho dulu. Ridho itu berbeda dengan syukur. Ya, ridho itu posisi dia menerima saja, syukur itu posisi mengembalikan apa yang diterima. Misalnya teman-teman senang dikasih Allah nikmat harta, itu sudah ridho. Tapi hartanya tidak dipakai untuk Allah, misalnya buat judi, berarti tidak bersyukur. Jadi tidak bersyukur belum tentu tidak ridho. Bersyukur belum tentu ridho. Nah, jadi misalnya teman-teman dapat rezeki 50.000, tapi uang segini buat apa? Nggak bisa tak pakai. Terus teman-teman keluarin itu buat infak, buat sedekah. Nah, itu suatu bentuk. Sorry sorry. Ini beda. Ini bukan syukur. Jadi
aku bedain ridho sama ikhlas dulu. Ridho itu kita posisi menerima dengan senang hati. Ikhlas itu posisi memberi dengan senang hati. Sorry, aku salah. Jadi, nek teman-teman kemalingan sendal itu ridho. Jadi teman-teman kemalingan sesuatu itu kan teman-teman posisi pasif kan. Kalau ngasih ke orang sendal itu ikhlas, tapi kalau dicolong sendal sama orang itu ridho karena menerima keadaan, bukan mengadakan suatu keadaan. Nah, syukur itu ridho terpenuhi, ikhlas juga terpenuhi. Salah satu unsurnya nggak ada, maka dia tidak berlaku syukur. Kalau tadi contoh pertama itu ridho tapi tidak bersyukur, ridho tapi tidak ikhlas karena tidak ada kegiatan memberinya, ya kan? Yang dapat uang terus judi itu. Sorry, bukan tidak ada kegiatan memberi, tapi tidak kembali ke Allah. Jadi ikhlas itu bisa banyak tujuannya. Nah, kalau tujuannya bukan Allah, itu berlaku syirik. Entah besar, entah kecil. Dulu kan kita pernah singgung di hari keberapa ya, waktu kita bahas langit dan bumi kan ada 7 dosa yang menghalangi kan. Tapi begitu sampai ke hadapan Allah, Allah bilang dia bisa menipu kalian tapi tidak bisa menipuku. Maka laknatku untuk dia. Kan Allah bilang gitu. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Jadi kalau kita beramal tanpa disertai dosa, itu tetap keluar amalnya, tapi tidak ikhlas kalau tidak untuk Allah. Jadi misalnya teman-teman tadi judi gitu ya, ada orang judi, maka dia keikhlasannya adalah untuk nafsunya. Ada orang misalnya yang berlaku syirik besar gitu ya, terus hartanya untuk ngasih sesajen ke pohon misalnya, atau untuk jin yang ada di situ, berarti dia ikhlas tapi bukan kepada Allah, kepada zat yang dia pada perkara-perkara yang dia imani itu ya. Jadi ridho menerima, ikhlas itu memberi, senang hati memberi, ridho senang hati menerima. Terus tadi kebalikannya, kalau misalnya kita ikhlas kepada Allah, ya nggak harus kepada orang. Saya ngasih tadi sedekah bener-bener buat Allah, pakai uang 50 ribunya, tapi di hati kita gerenengan, idut semeniki ngopo. Nah, maka kita berlaku posisi ikhlas, tapi tidak ridho. Maka ketika ridhonya tidak terpenuhi, kita belum bisa dikatakan bersyukur. Sebaliknya ketika ikhlasnya belum terpenuhi, kita juga tidak bisa dikatakan bersyukur. Jadi kalimat radiyata mardiyah, diridhoi dan ridho dan diridhoi itu adalah suatu skema untuk memenuhi kesyukuran kita sebagai seorang hamba. Ambil contoh, Khalid bin Walid itu hampir-hampir wafat dalam keadaan tidak bersyukur. Tidak bersyukur karena hilang aspek ridhonya. Jadi Khalid bin Walid itu mengeluh karena dia pengen wafat di medan perang sebagai syuhada, tapi malah mati di tempat tidur. Kalau kita bicara dengan perspektif sempurnanya iman gitu ya, kan iman kepada Allah dan dan takdir. Sempurnanya takdir itu kan, sempurnanya iman kita kepada takdir itu kan tidak berandai-andai, tidak menyesali masa lalu, tidak bilang andai saja dan segala macam. Nah, Khalid ini dalam posisi itu menjelang wafat. Kok kayak gini? Kemudian ada sahabat yang datang menjenguk sebelum beliau wafat, bilang, mana mungkin pedang Allah itu Allah biarkan patah di tangan orang-orang musyrik. Nah, mendengar sahabat berkata demikian, Khalid bin Walid itu baru lega, baru ridho. Maka keridhoannya Khalid bin Walid ini memenuhi syarat untuk masuk surga, yaitu bersyukur, di mana Khalid ridho dan Allah ridho. Kenapa Allah bisa ridho? Karena Allah menerima dari kita, ya kan? Kita ridho kepada Allah karena kita menerima dari Allah. Allah meridhoi kita karena Allah
Allah menerima sesuatu dari kita, dan amalan yang diterima Allah hanya amalan yang ikhlas. Makanya ikhlas tadi penting. Kemurniannya penting, tujuannya juga penting. Misalnya ada orang nyumbang duit buat sajen gitu ya di kampung. Tapi dia batin, buat apa sih kayak gini? Nah, itu dia tidak ikhlas kepada pohonnya, tujuannya juga salah. Jadi tujuannya ke pohon pun dia tidak ikhlas. Tuh. Ada yang tujuannya benar ke Allah tapi tidak ikhlas. Ada yang tujuannya salah tapi dia ikhlas. Nah, yang dicari itu yang tujuannya benar dan senang hati juga dan ikhlas juga, murni. Gitu. Dan tidak ada halangan untuk memberi. Sebagaimana Allah tidak punya halangan untuk memberi kita. Tidak mengharap kembali dan segala macam. Nah, kenapa kok Allah itu punya nama Maha Bersyukur? Karena misalnya Allah kasih kita 1000 nikmat. Terus kita kembaliin 1, Allah udah ngasih 1000 lagi. Kita ngembaliin 2, Allah kasih 1000 lagi. Dikatakan dalam 1 jam Allah kasih nikmat untuk hati kita itu ada 1000 nikmat. Itu cuma untuk hati. Padahal kita punya nikmat mata, punya nikmat tangan, punya nikmat kaki. Kaki ada 2, tangan ada 2, belum jari-jarinya, belum setiap helai rambut yang ada di badan kita, ya kan? Belum tiap persendiannya, tiap organ-organnya yang lain selain hati. Berapa yang Allah kasih nikmat di situ? Sedangkan kita coba dicek dalam jangka waktu 1 jam itu bisa mengembalikan nikmat ke Allah itu berapa? Nah, itu skornya Allah sama skor kita tuh kayak gitu, dihitung-hitung. Padahal kita belum start bisa mikir aja. Kalau misalnya teman-teman mulai ngitung sekarang, nah dari kita ngitung, dari kita mulai ngitung sampai ditarik ke belakang sampai kita lahir itu, skornya Allah udah berapa ke kita. Sedangkan kalau kita ngembaliin 1, Allah kasih lebih banyak lagi. Makanya Allah dikatakan Maha Bersyukur. Nah, kalau kita mau meneladani akhlak ini, meneladani sifat ini sebagai manusia, maka caranya ya misalnya teman-teman dikasih kebaikan sama seseorang, balaslah kebaikan itu lebih banyak. Itu suatu bentuk kesyukuran. Karena Allah itu menerapkan hukum alam di mana pintu pertama bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada perantara nikmatnya. Jadi kita kemudian berbuat baik kepada perantara itu sebagai bentuk penghargaan atas Allah juga. Karena Allah mengutus orang tadi untuk kita, maka kita sampai kepada Allah lewat orang tadi juga. Kayak gitu. Nanti kalau teman-teman belajar tafsir huruf, ketika sudah di puncak suatu huruf akan berlaku skema yang sama dengan keadaan yang berbeda-beda. Jadi kita itu katalisnya Allah kepada manusia, dan manusia itu akan sampai kepada Allah lewat kita. Itu masalah syukur ya. Nah, amalan-amalan ini openingnya ikhlas dulu. Terus tadi di awal ada amalan-amalan yang wajib, yang spesifik seperti apa, kemudian ada amalan sunnah yang lebih fleksibel. Terus apa namanya di surat Ad-Duha di ayat terakhir, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, maka atas nikmat Tuhanmu nyatakanlah. Kan kita udah dapat nikmat nih, kita kan ridho dengan nikmat itu. Maka kita diminta untuk menyatakan kesyukuran kita dalam bentuk pengembalian. Nah, nikmatmu itu kenapa kok dibahasakan nyatakanlah? Karena Allah pengen kita menyatakan dengan cara kita sendiri, bukan dengan seperti apa yang Allah ajarkan. Jadi Allah kasih kita akal ini untuk berkreasi. Gimana caranya beramal supaya Allah itu terhibur. Barang siapa membuat Allah tertawa,
maka baginya surga. Salah satu cara untuk membuat Allah tertawa adalah yang pertama, uh, teman-teman menangisi dosa-dosa dan beristighfar. Ya, ketika kita takut akan dosa-dosa kita, mengharap ampunan Allah sampai bercucuran air mata, di saat itu Allah tertawa. Ini satu. Kemudian yang kedua, ketika kita sangat jujur dan sangat mencintai Allah, dengan kejujuran itu Allah terhibur. Kita jadi apa adanya diri sendiri. Ini ada yang formal, ada yang nyeleneh. Misalnya waktu Nabi Musa itu mengalami kekeringan sama Bani Israel di Palestina. Kemudian Nabi Musa ngumpulin orang untuk sholat minta hujan gitu ya. Terus nggak terkabul. Terus Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah kok nggak terkabul? Kemudian Allah berfirman, ada di antara jamaahmu yang suka ngomongin orang gitu, antara ngomongin orang, kalau nggak dia suka cari-cari aib. Terus Nabi Musa tanya, lah siapa biar nggak usah ikut sholat? Terus Allah bilang, loh gimana tuh, aku kan nyuruh kamu supaya nggak buka aib, masa aku buka aib ya, masa Allah sebut nama, Allah bilang gitu. Kemudian Nabi Musa tanya, ya udah gimana? Terus Allah bilang, cari orang namanya Bakar, dia kekasihku, kamu suruh dia berdoa. Allah bilang gitu, kamu minta doa ke dia supaya hujan. Bayangno Nabi diminta untuk berdoa kepada yang bukan Nabi. Terus Nabi Musa ini tanya ke Allah, ya Allah gimana aku bisa ketemu? Terus Allah berfirman, nanti rak ketemu sendiri. Jadi dulu pernah sempat kita bahas sedikit nggak sih masalah? Oh enggak, belum ding. Jadi antara kekasih Allah itu bisa saling tahu. Kalau dari aturannya gitu ya, yang lumrah terjadi di alam, yang lebih tinggi derajatnya itu mengenali yang di bawahnya. Yang di bawah itu belum tentu kenal dengan yang di atas. Nah, Nabi Musa terus keliling-keliling gitu, random jalan-jalan ya, penting ikhtiar lah. Nah, di suatu jalan papasan sama orang, terus batin, jangan-jangan ini. Terus Nabi Musa tanya, kamu Bahar? Iya, kenapa? Terus Nabi Musa bilang, tolong mintain hujan. Karena kita lagi keringan, katanya doamu mustajab. Kemudian Bahar bilang, nggak mau. Bayang, ngapain? Ya, kalau mungkin orang-orang yang soleh gitu ya, orang yang tanpa ilmu, tanpa cita rasa, apalagi kita dulu pernah singgung ilmu itu harus disertai 3 hal, yang salah satunya cita rasa. Kalau kita tanpa ilmu itu repot, tanpa cita rasa apalagi, tanpa cita rasa repot, tanpa ilmu apalagi. Ya. Kalau orang nggak punya ilmu, maka kan mikirnya Nabi nyuruh, ya Nabi menyuruh harus taat. Lah ini Bahar ini menolak, satu karena punya ilmu, dua punya cita rasa. Dia punya cita rasanya sendiri. Sama kayak orang makan mangga kadang kecut, kemudian makan anggur juga ada kecutnya dikit, kemudian pisang itu manis, ada pahitnya. Kan beda-beda cita rasa masing-masing. Nah, dia berani nolak karena dia punya ilmu dan punya cita rasa. Enggak semerta-merta, oh ini Nabi aku kudu manut. Ya, dia punya kedudukan sendiri di hadapan Allah. Nah, maksudnya dia tahu harus menempatkan diri seperti apa di hadapan Allah. Karena dia udah tahu dirinya siapa, dia kenal dirinya, dia nggak ada masalah kayak gitu. Nah, terus si Bahar ini memastikan apakah ini perintah Allah. Ya kan, karena Nabi Musa itu maksa terus, akhirnya Bahar tanya, emang Allah yang nyuruh? Terus Nabi Musa bilang iya. Nah, bukannya berdoa karena disuruh Allah, Bahar ini malah ndangak ke langit terus ngomong, ya Allah, apa hujan udah nggak mau nurut sama kamu? Malah dia negur Allah. Ya, tanyanya itu bukan tanya penasaran, tapi ngejek.
Jadi sekarang hujan bisa atau ngelawan kamu? Bahar tuh bilang kayak gitu ibarat. Dengar gini, Nabi Musa itu mau mukul mukul Bahar tadi. Pokoknya Bahar tuh apa namanya, kalimat lengkapnya ya kurang lebih kayak gini kalau supaya cepat paham aja. Setelah bilang tadi disertai kemudian kalimatnya itu, ya intinya sejak kapan kamu ngitung-ngitung dosa orang? Bahar bilang gitu. Jadi emang sekarang hujan udah nggak mau nurut. Terus sejak kapan engkau menghitung-hitung dosa orang? Orang perbuatan kita tuh nggak penting. Kenapa itu kamu jadikan apa namanya? Kenapa itu kamu jadikan hujah untuk menahan sesuatu? Jadi dia mempertanyakan kegiatannya Allah. Jadi orang dosa dikit kok bisa bikin nggak hujan? Pengaruhnya apa tuh loh? Padahal dimintanya berdoa, Bahar malah bilang gitu. Nah karena lihat Bahar kurang ajar, eh, Nabi Musa ini mau mukul. Terus sama Allah ditegur. Negurnya tuh sambil ketawa. Jadi Allah tuh negur Nabi Musa tuh dengan ceria. Nggak usah, intinya nggak usah dipukul. Kamu nggak lihat kok kalau hambaku ini lucu. Allah bilang gitu. Nah, maka kalimatnya Bahri ini bagian dari hadisnya tadi. Jadi dia punya nikmat, ilmu, dan cita rasa. Dia nyatakan dengan kalimat itu. Tapi nggak pernah ada syariat di mana kita disuruh untuk mempertanyakan kebijakannya Allah. Nggak ada hukum-hukum Allah, nggak ada aturan-aturan ibadah di mana kita bermunajat itu dengan nyentak, ya, dengan nyente, dengan seterusnya. Aku ngambil contoh lain. Uh, Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Tadi kan posisi Nabi diminta berdoa ke orang yang anggap aja gila gitu ya kalau dilihat dengan kacamata awam. Nah, ini para sahabat yang level tinggi juga apalagi itu dikasih wasiat ke Rasulullah. Kamu kalau ketemu orang namanya ini, jadikan Uwais Al-Qarni apa namanya, taat sekali dengan ibunya, kemudian cuman dapat gap untuk apa pergi sowan ke Rasulullah tuh apa namanya, dia berat banget akhirnya dia rela hati untuk ninggal ibunya sebentar sampai ke tempat Rasulullah nggak ada, sampainya pagi kalau nggak salah menjelang siang. Kemudian yang sahabat yang nunggu di rumah, pokoknya sahabat yang ngasih tahu kalau Rasulullah lagi pergi itu bilang tunggu bentar aja nanti sore balik. Nanti sore udah pulang. Tapi dia bilang maaf aku harus cepat pulang buat buat nemenin ibu lagi. Padahal perjalanannya itu kurang lebih 2-3 bulan atau 2-3 minggu. Teman-teman cek sendiri di sirahnya ya. Intinya nunggu nunggu sampai sore itu nggak ngecek. Soalnya perjalanannya itu lama. Tapi dia tetap bilang aku mau cepet-cepet pulang. Aku nggak enak ibuku nunggu. Kemudian Rasulullah SAW pulang, dikabarin tadi ada orang apa namanya nyariin, tapi dia cepat-cepat pulang. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau kalau ketemu orang ini minta doa pasti mustajab. Sampai sampai di sampai. Nah, Uwais Al-Qarni ini ketika mendengar kabar di perang Uhud Rasulullah itu gigi gerahamnya terluka, dia ngambil batu mecahin gigi gerahamnya sendiri. Saking cintanya sama Rasulullah, dia juga pengen merasakan apa yang dirasakan sama Rasulullah. Kemarin kita ingat gitu ya, sunnah yang paling mudah itu sunnah penampilan. Rasulullah pakai baju apa dipakai, ya. Rasulullah sering sisiran, bawalah sisir. Nah, Al-Quran itu sampai Rasulullah giginya patah, dia matahin giginya. Kita kan nggak pernah disuruh matahin gigi untuk beribadah, ya kan? Nah, maka apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini, dia berlaku pernyataan, berlaku hadis atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat berupa kecintaan kepada Rasulullah.
Dia nyatakan itu dengan cara yang demikian. Sampai waktu jadi sahabat-sahabat itu berburu Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais Al-Qarni itu baru kena waktu zamannya Umar. Ibunya sudah wafat, jadi dia bisa pergian, dia nunut Khalifah dagang. Tapi orang tuh bahkan nggak tahu ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Jadi yang Khalifah dan kafilah dagangnya itu juga ditanyain tak kenal orang ini, mereka pada bilang nggak tahu. Sampai ada satu orang yang, oh mungkin yang kamu cari orang ini. Lah terus pas Umar bin Khattab menghadap Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu bilang gini, pokoknya negur Umar, intinya masa kamu itu dekat sama Rasulullah tapi nggak kenal Rasulullah. Umar ditegur kayak gini, dia nangis, menyesal karena kenapa tidak lebih kenal dengan Rasulullah. Padahal sehari-hari bersama. Uwais Al-Qarni ketemu pun nggak pernah. Makomnya betul. Kedudukan orang-orang yang seperti ini bisa didapat karena dia menyatakan. Dan orang-orang bisa menyatakan itu kalau sudah melalui melalui pengamalan hal-hal wajib yang spesifik tadi dengan baik, kemudian sunnah-sunnah yang dianjurkan juga dengan baik, maka akan sampai kepada makom hadis ini. Sebagaimana dulu di zaman ini, di zaman Khalifah Murad Umar bin Abdul Aziz, aku rada miss yang orang beli ciu sama ngelonte tiap malam, tapi ngelontenya dianggurin, ciunya dibuang supaya orang-orang nggak minum pada malam itu karena ciunya udah habis. Kita nggak pernah diajari untuk beribadah dengan cara ciu, ya kan? Tapi orang ini bisa berkreasi dengan akalnya. Oh, aku bisa beribadah kayak gini sebagai bentuk kesyukurannya dia atas nikmat harta. Habib Bahar itu suka ngebuki orang yang aku kebal. Dengan itu orang yang dapat kekebalan dari jin, dari syirik itu, mereka akhirnya mikir sendiri. Aku dapat kebal dari jin kalah sama orang yang dapat kebal dari Allah. Berarti yang benar itu Allah. Maka ini bentuk pernyataan dari Habib Bahar atas nikmat keahlian bela diri yang dia punya. Belum lagi teman-teman mungkin pernah diceritain Mas Moy, ada ustadz yang nantang geng motor balapan. Kalau dia menang, geng motornya ngikut dia. Kalau dia kalah, dia yang ikut geng motornya. Maka ini bentuk pernyataan atas nikmat dia pinter naik motor. Nah, ini ya maksud dari kita akan sampai kepada kecintaannya Allah dengan amalan-amalan yang tidak Allah suruh, tapi kita inisiatifkan. Nah, efeknya dicintai Allah, tak ulang ya, 1, tubuhnya jadi tubuhnya Allah, intinya gitu. Lisannya jadi lisannya Allah, kakinya jadi kakinya Allah. Ringannya, tubuh kita berat berbuat dosa, mudah berbuat baik. Itu level bawahnya. Level atasnya, ya kamu melangkah kemana karena Allah pengen kamu ke situ. Terus kita ngomong apa ya karena Allah pengennya kita ngomong itu. Kita ngelihat kemana karena Allah pengen kita lihat itu. Kita mikir apa karena Allah pengennya kita mikir itu. Makanya kalau ada orang ngomong hujan terus hujan, itu bukan karena dia, tapi karena emang Allah pengen hujan. Kemudian Allah mengabarkan kepada manusia kalau akan hujan melalui lisan orang tersebut, melalui lisan-lisan orang yang dicintai Allah. Makanya Rasulullah SAW bisa bilang, nanti kamu bakal dapat gelangnya Raja Persia, nanti kita bakal naklukin
Romawi, nanti Konstantinopel bakal kebuka dan seterusnya karena kasyaf, karena Rasulullah itu kekasih Allah, lisannya Allah, dan dia perantara Allah untuk berbicara kepada manusia. Sama kayak yang tadi disinggung di awal, kalau kita mentok dengan jati diri kita dalam beramal, ya kita udah kenal diri, kemudian kita menyatakan kecintaan kita tadi, kemudian Allah menerima itu karena kita ikhlas, kemudian berlaku posisi syukur karena kita ridho dan diridhoi, maka kita akan menjadi uh, uh, berada dalam posisi yang sama, yaitu kita ini jembatan Allah kepada manusia, dan manusia itu bisa sampai kepada Allah melalui perantara kita. Mbuh uang delok Ridwan kok kemana-mana pakai parfum, terus dia jadi pengen kayak gitu, asbab dia pakai parfum juga dia jadi kenal Rasul, dia jadi tambah pengen belajar Islam karena merasa ngikutin sunnah itu baik. Maka di sini Ridwan adalah jembatan teman-temannya untuk sampai kepada Allah. Nanti siapa lihat Neni baik menutup auratnya, kemudian pengen kayak gitu juga, maka Neni ini asbab orang tadi sampai kepada Allah. Gitu. Nah, itu yang pertama, ketika tubuh orang tadi jadi tubuhnya Allah. Kemudian yang kedua, kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Makanya Allah minta Nabi Musa berdoa ke para. Kemudian Rasulullah menganjurkan sahabat minta doa ke Uwais Al-Qarni, karena orang-orang yang sampai makom hadis ini, sampai dicintai oleh Allah ini, doanya mustajab. Mustajabnya tidak berlaku doanya dikabulkan atau ditunda atau diganti dengan yang lain. Kalimat apa yang muncul dari mulutnya itu yang terkabul. Iblis pun sampai makom ini. Makanya ketika dia minta, dia nuntut aku pengen hidup abadi, maunya aku pengen hidup sampai hari kiamat, oke. Aku pengen punya bala tentara, oke, boleh. Ya. Karena iblis juga sudah sampai makom hadis, dan Allah tidak menyia-nyiakan rahmatnya. Allah berlaku tetap adil, walaupun keadaan iblis itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, hari ini tak tutup dengan ini ya. Oh belum, tadi baru dua ya. Satu, badannya jadi badannya Allah. Yang kedua, kalau doa terkabul. Yang ketiga adalah barang siapa jadi musuhnya, maka Allah langsung yang jadi musuhnya. Kenapa kayak gitu? Karena Allah akan tersinggung sekali kalau kekasihnya itu dilukai. Bahkan ketika kekasihnya tidak tahu kalau dia sedang dilukai. Jadi ada orang kemudian tidak suka dengan salah satu kekasih Allah, pilih-pilih gitu ya, dia punya guru siapa, terus dia benci dengan guru yang lain. Misalnya teman-teman tahu ada rotib Al-Haddad, ada rotib Al-Atos. Kemudian orang yang memakai rotibnya Al-Haddad ngecek orang yang memakai rotibnya Al-Atos. Yang pakai Al-Atos nyindir orang yang memakai Al-Haddad. Itu bahkan tidak terkunci hatinya aja sudah beruntung. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang kok susah banget dapat hidayah, bisa jadi at some point dia itu punya perasaan tidak suka atas kekasih-kekasih Allah. Entah siapapun, mbah kui Habib Rizik, mbah kui Habib Bahar, apalagi kalau perasaan itu ada kepada Rasulullah. Tidak dikunci saja sudah beruntung, karena lumrahnya terkunci. Nanti kalau lari lagi dia kena azab dunia akhirat, entah matinya hina, entah hatinya gelisah, sakit-sakitan dan segala macam. Nah, kenapa itu satu Allah, kenapa Allah yang langsung jadi musuhnya, karena Allah akan sangat tersinggung. Dan yang kedua, karena kekasih Allah ini ya sifatnya kasih sayang. Kalau teman-teman ada yang tahu Guru Sekumpul itu wali kutub dari Kalimantan. Wali kutub itu kekasih Allah yang nomor satu ya sedunia. Jadi kayak
Wali kutub itu pengganti posisi nabi setelah nabi wafat. Karena berlaku ulama-ulama ahli ilmu di umatnya Rasulullah itu seperti nabi buat umatnya Bani Israel. Wali kutub tuh misalnya Imam Al-Ghazali itu juga wali kutub. Terus guru sekumpul tadi. Nah, guru sekumpul tadi ini punya murid namanya Guru Zuhdi. Guru Zuhdi ini juga barusan wafat. Guru sekumpul itu wafatnya tahun 2005. Guru Zuhdi bulan ini wafat. Kalau nggak akhir bulan kemarin. Guru Zuhdi ini kalau berdoa gini. Ya, dia mata akhlak muslimin, ya muslimin, bukan mukmin, bukan muhsin. Dia mata akhlak seorang muslim itu, dia ngajarin murid-muridnya akhlak seorang muslim itu adalah berdoa. Doanya apa? Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma stur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Jadi dia memintakan ampunan, dia memintakan rahmat, dia memintakan kecukupan untuk umatnya Muhammad. Berarti kui sapa wae. Mau yang jahat, mau yang baik, mau yang benci dia, suka sama dia, nggak dipikir. Yang dia pikirin adalah dia cinta semuanya. Sebagaimana Rasulullah mencintai semuanya. Kalau Rasulullah itu sedih umatnya masuk neraka walaupun satu orang, maka dia juga sedih. Ini beliau sudah sampai kepada makom ini, pola pikirnya sudah sama dengan pola pikirnya Rasulullah. Kalau kita bicara sunnah itu ada penampilan, ada perbuatan, ada pola pikir. Nah, di akhir doa di majelis itu dari 4 bait tadi, beliau tuh ngomong gini, orang yang korupsi, orang yang berzina, ya kan, orang yang banyak dosa, semuanya min ahlil jannah. Semuanya masuk surga. Dan murid-muridnya semua tuh mengamini tanpa ban. Bener-bener pengen orang yang korupsi, berzina, banyak dosa, orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang mungkin bikin kebijakan merugikan orang banyak dan segala macam nggak dicacati tapi didoain masuk surga. Min ahlil jannah. Nggak ada pikiran orang-orang yang dicintai Allah ini untuk membenci orang lain, untuk membalas keburukan orang lain, ya kan? Karena berlaku juga sifat syukur mereka. Allah kasih baik, dikasih baik lebih banyak, Allah ngasih keburukan ke mereka, malah mungkin mereka ngasih kebaikan yang lebih banyak lagi. Makanya Allah langsung yang kemudian memusuhi orang-orang tersebut. Karena kasih-kasihnya itu terhindar, terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Ini teman-teman mau. Nanti aku nitip ke siapa ya? Sandi apa? Siapa teks doanya seperti apa? Kalau teman-teman mau mengamalkan juga. Yang Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Kalau teman-teman cek juga di hadis dan segala macam. Di Quran, nggak ada teks spesifik yang doanya tuh kayak gitu. Maka bait-bait itu keluar juga bentuk hadis dari Guru Zuhdi, bentuk pernyataan. Kemudian ketika guru sekumpul itu dikatakan maestronya sholawat, ya dalam beberapa abad terakhir tidak ada yang sholawatnya itu lebih indah dari guru sekumpul. Kamu kalau cek di YouTube itu jangan kayak full album Peter Pan, ada beberapa belas track sholawat. Ya. Ada yang dalam liriknya dia bertanya kepada angin sepoi-sepoi, kabarnya Rasulullah gimana, aku rindu. Beliau ini bikin solawat ini dengan bait-bait yang indah itu juga bentuk hadis. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin solawat kayak gitu. Nah, jadi itu bukan bid'ah, itu hadis. Kalau kita bicara konotasi konteks bid'ah itu sudah negatif, maka itu hadis. Binikmati rabbika hadis. Fa'amma binikmati rabbika hadis. Dan Allah itu bilangnya bukan wa'amma tapi fa'amma. Segera. Begitu dapat nikmat langsung nyatakan. Begitu dapat nikmat langsung nyatakan. Bukan wa, bukan thumma. Bifa. Gitu.
Itu ya hari ini teman-teman. Kalau kita bingung mau kayak gimana dalam menyatakan, maka Allah kasih patokan. Ada 7 amalan yang paling dicintai Allah. Ya, 1, menyenangkan orang lain. Yang kedua, menghilangkan susahnya. Yang ketiga, bid'ah itu intinya dia kreatif, tapi bisa baik bisa buruk. Misalnya orang nulis, orang ngasih harokat kepada ayat Quran atau orang nulis Quran, kan itu kalau mau dikatakan bid'ah juga bisa, tapi bid'ahnya baik, ya kan? Ada bid'ah yang buruk dia jelas, kemudian syirik dan segala macam. Misalnya kamu sholat maghrib 5 rakaat, tapi bid'ah, toh bid'ah yang buruk. Kemudian bid'ah yang jatuhnya mempersulit. Gini, misalnya nikahan kemudian teman-teman jor-joran ngetok duit. Kalau itu tidak memberatkan, kalau itu bentuk sebagai sebaik mungkin menjamu tamu, sebaik mungkin menyenangkan hati pasangan, ya kan? Itu berlaku bid'ah yang baik. Kemudian ketika itu malah jatuhnya menyusahkan, mbuh piye carane kudu ning gedong, malah golek utangan dan segala macam, maka dia berlaku bid'ah yang buruk. Sama halnya seperti sholawatan. Sholawatan kan itu agenda rutin ya di beberapa tempat. Ketika agenda rutin itu memberatkan, dia jadi bid'ah yang buruk. Mending nggak usah, santai baik. Tuh, tapi ketika dia jadi emang ringan melaksanakan, nggak masalah. Tapi nanti juga bisa gini, ketika itu memberatkan, tapi seseorang tadi tetap ingin melaksanakan, maka bisa jadi dia berlaku bersusah-susah dalam beribadah. Terus kenapa terus jadi rancu banget tuh? Karena kembali lagi masing-masing itu berasal dari hati. Dan yang tahu hati itu Allah, dan yang bisa ngejudge itu Allah, karena cuma Allah yang tahu. Maka kita nggak usah bingung kita menyatakan nikmat itu gimana, orang lain menyatakan nikmat gimana, itu bid'ah atau bukan dan segala macam. Kita husnudzon aja dengan apa-apa yang dia lakukan. Yang kita koreksi diri kita terus. Ya kan? Makanya adab ini penting, karena dulu bahkan di hari pertama adab ciri orang husnul khotimah itu dia tidak punya informasi atas aib orang lain. Jadi kalau ada lihat orang lain melakukan sesuatu yang buruk, berprasangka baiklah. Dan kalau udah fix itu buruk gitu ya, nggak bisa di logika itu sesuatu yang baik, maka berprasangka baik supaya dia cepat-cepat dapat hidayah. Lari ke yang ini, semakin besar dosa maka semakin besar taubat yang akan muncul. Semakin besar taubat yang muncul, semakin Allah senang. Maka tobatnya dia, kalau nanti dia tobat, itu bisa jadi lebih Allah senangi daripada amal-amalmu yang istiqomah. Itu aja jaganya udah bukan main, supaya kita tidak berprasangka buruk. Gitu ya Sanyo. Jadi aku nggak bisa jawab nanti bedanya bid'ah sama hadis apa, terus bid'ah yang baik yang buruk, hadis yang baik yang buruk kayak gimana. Karena itu zahir. Allah di perkara ini menilainya batin. Kita pakai citara. Banyak yang tadi ya. Kalau kita bingung berekspresi, Allah kasih jalur. 1, menyenangkan orang lain. 2, menghilangkan susahnya. Yang 3, menghilangkan lapar. Terus ngilangin utang. Kemudian menemani urusan saudaraku. Kemudian menahan amarah. Kemudian menemani urusan saudaranya sampai selesai. Teman-teman bisa cek sendiri ya nanti kalau kecepatan. Tapi aku yakin teman-teman pasti udah tahu kan 7 itu apa aja.
Paling tak highlight dikit ketika di nomor 5 itu urusan saudaraku. Pendapatku ketika membaca adalah maksudnya saudara-saudaranya Rasulullah, maksudnya orang-orang yang berdakwah. Jadi cukup ditemenin aja karena urusan dakwah tidak akan selesai. Nah, yang di poin ketujuh, menemani urusan saudaranya itu saudara orang yang mendengar. Jadi yang kelima itu nemenin orang yang dianggap saudara sama Rasulullah. Yang ketujuh, nemenin orang yang anggap saudara sampai urusannya selesai. Paling urusannya koncomu kan misalnya event misalnya atau cari maem kan, atau benerin gendeng. Nah, itu temenin sampai selesai, maka barang siapa menemani urusan saudaranya sampai selesai, uh, Allah 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 haramkan kakinya tergelincir ketika dia nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, teman-teman kalau mau menyatakan sesuatu, menyatakan kenikmatan, menyatakan rasa syukur, fa'ama binikmati rabbika fahaddits tadi, silahkan pakai 7 koridor ini. Kreasi apa yang kamu buat bisa nyenengin orang, atau bisa ngilangin susahnya, atau bisa ngilangin laparnya, atau ngilangin utangnya, atau bisa nemenin orang yang lagi dakwah. Misalnya Mbah Kaum gitu ya, lagi mau ke majelis, Ridwan jemput, itu hadis. John Hilmi turun dari mobil mayungin, itu hadis. Sandi bawain makan, itu hadis. Masing-masing punya pernyataan yang berbeda-beda. Gitu. Itu ya, tujuh amalan yang paling dicintai Allah itu silahkan dikonvert, dikreasi sesuai dengan pilihan hidupmu, sesuai dengan dirimu. Itu ceritanya. Itu ya teman-teman, for today. Poin andisi mencegah orang biar tidak maksiat. Aku lali aku ngomong kui. Tapi ya intinya di hadisnya 7 poin itu. Mungkin tadi aku kepotong di tengah tiba-tiba ganti topik makanya oh iya iya iya. Jadi 7 koridor itu kalau kita bingung mau menyatakan seperti apa. Nah, orang ini tadi dia nggak bingung, dia mau menyatakan nikmatnya itu kayak gimana. Jadi nggak ada masalah kalau di luar 7 koridor ini. Dong ya. Misalnya Bahar tadi, dia nyentak ke Allah nggak ada urusannya sama 7 orang, 7 koridor ini. Gitu. Karena dia nggak bingung. Karena dia udah tahu, udah kenal diri, makanya nggak bingung. Nah, posisi kita kan belum kenal diri nih. Nah, biar nggak bingung pakai itu, pakai 7 koridor tadi. Itu ya hari ini teman-teman. Ada lagi yang mau didiskusikan? Aman? Ya, aman. Aku pamit. Oke. Selamat pagi.